Mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu datang rendah hati. Kami datang semua sebagai anak-anak-Mu yang selalu melakukan dosa setiap saat. Dan kami semua Tuhan sadar bahwa kami selalu melanggar dan menyakiti hati Tuhan. Untuk itu Tuhan kami datang di hari ini, kami semua berkumpul memohon pengampunan untuk saling Tuhan mengampuni, dan Tuhan selalu menjaga kami dan mengampuni kami atas dosa yang kami lakukan. Bapa, kami semua datang di malam hari ini, kami haus akan firman kebenaran-Mu. Kami akan bersama-sama membaca sebagian firman kebenaran-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, tuntun kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar segala kuasa kegelapan tidak bisa menghampiri kami, kami tolak dalam nama Yesus. Biar pada waktu kami membaca sebagian isi firman-Mu, kami semua dapat menerima dengan damai sejahtera, sukacita. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh mendapatkan kasih anugerah-Mu terus Tuhan. Dan kami boleh menabur benih-benih rohani kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan dan selalu mereka mau mendengarkan firman kebenaran-Mu Bapa. Bapa, berkati kami anak-anak semua, kami semua yang datang di malam hari ini. Kami datang dengan berbagai pergumulan masing-masing. Kami sadar Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, kami yakin Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menjaga kami, Tuhan yang selalu menghibur kami dalam setiap kehidupan kami. Meskipun kami jatuh dalam dosa, Tuhan selalu memegang tangan kami. Kami sadar Tuhan, Tuhan telah memilih kami telah ditentukan untuk bersama-sama dengan Bapa di kerajaan surga. Tuhan tidak pernah menyesali telah memilih kami. Sesuai firman-Mu dalam Roma 11 ayat 29. Tuhan tidak pernah menyesali, Tuhan telah memanggil kami, Tuhan yang memilih kami. Dalam Yohanes 15 ayat 16, kami bersyukur Tuhan, kasih karunia-Mu telah memilih kami. Untuk itu Tuhan, tuntun kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami terus percaya dan kami terus mengaku, dan lidah kami mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, berkati anak-anak Tuhan di malam hari ini yang mengalami sakit penyakit karena medis, sakit penyakit karena kuasa kegelapan. Tuhan Yesus, angkat penyakit kami. Biarlah kami terus tetap sehat, baik jasmani maupun rohani, dan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, di malam hari ini kami bersyukur Tuhan, Tuhan selalu menjaga kami. Dari malam hingga saat ini kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, anak-anak di malam hari ini, kami semua, khususnya hamba-Mu, mengalami pergumulan yang sangat berat. Kuatkan hamba-Mu Tuhan, berikanlah hamba-Mu kekuatan, kesehatan hamba-Mu, hamba pulihkan, Engkau pulihkan Tuhan. Biarlah hamba-Mu terus menyampaikan firman kebenaran-Mu sesuai kehendak hati Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Taruhlah hikmat, marifat kepada hamba-Mu. Taruh kuasa bilur-bilur-Mu pada waktu hamba-Mu menyampaikan. Banyak anak-anak Tuhan yang diberkati. Mereka diselamatkan, dan jamahan Roh Kudus, Tuhan jamah mereka, biar mereka takut akan Tuhan, dan lidah mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, di malam hari ini nubuatan terjadi, penggenapan terjadi, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Mereka yang dulu terbelakang akan terdepan.
Kami percaya Bapa. Bapa, di malam hari ini kami semua berdoa untuk anak-anak Tuhan di malam hari ini yang belum mencicipi sesuap nasi. Tuhan berkati anak-anak Tuhan, anak yatim piatu, ibu janda duda, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sadar Tuhan, mereka juga akan mendapatkan sesuai yang kami dapat. Bapak, berkati kami, baikkan Tuhan selalu jaga kami. Setiap langkah kaki kami melangkah Tuhan dimanapun, kami menginjak Tuhan selalu memberkati kami. Besok kami semua akan kembali bekerja sesuai yang Tuhan berikan pekerjaan kami. Baik kami sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, pilot, nakoda, ataupun pekerjaan kami apapun itu Tuhan, petani, nelayan, supir taksi, ojek, tukang parkir, satpam, tukang sapu, Tuhan Yesus memberkati kami dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak hamba-Mu juga berdoa, Tuhan selalu berkati tim kami, tim Sekolah Tabem 2, yang mana Bapak selalu menjaga kami satu dengan yang lain, jauhkan kami dari perselisihan, persatukan kami Bapak, biar pada waktu kami menyampaikan firman kebenaran, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan sesuai keinginan Bapa di sorga. Terima kasih banyak Bapak yang Kau berkati hamba-Mu, Pak Sibarani, Pak Lobo, Pak Mordekai, Pak Lidara, Pak Timoti, Ibu Sofiatul, Ibu Abre, Pak Marban, Pak Leo, Pak Bambang, Pak Budiman, Pak Jiki sendiri, semuanya anak-anak Tuhan yang ada dalam tim Sholat ABM 2, Tuhan Yesus memberkati. Dan semua anak-anak Tuhan yang tetap setia, yang mana Tuhan berikan kelebihan, hikmat, marifat, titipan dari Tuhan sudah bersama-sama dengan kami, memberitakan firman kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapak, berkati saran kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati kami, jaga kami, setiap kali tutur kata kami Tuhan, jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak Bapak, berkati tim medis, Pak Dr. Leon Peter, semua anak-anak Tuhan yang lagi menangani pasien-pasien di rumah sakit, Tuhan Yesus berkati. Dan kami semua tim teknisi yang ada dimanapun, anak-anak Tuhan yang melalui channel-channel Kristen, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak Tuhan berkati, Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang melakukan apologetika, pengajaran Alkitabiah, Pak Rudi Yohanes, Piong 77, Ibu Watimena, Pak Erben, AP88, Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan dimanapun berada. Bapak, berkati kami anak-anak Tuhan yang selalu menceritakan kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Sesuai Mazmur 96 ayat yang ketiga. Terima kasih banyak Bapak, Tuhan menjaga kami, dan kami selalu mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa dan memuji kepada Bapa di surga. Haleluya, mari percaya katakan amin. Oke, baik saudara, kita semua sama-sama akan belajar ya. Malam hari ini nanti kalau kurang yang masuk, maksudnya kalau anak Tuhan lambat, mungkin kalau Pak Bobo mau tutup, nanti Pak Bobo tutup cepat ya. Karena memang kesehatan Pak Bobo kurang fit. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang mau bertanya tentang Alkitabiah dan rekan-rekan ada yang mau kita bahas, kita lanjut ya. Tapi kalau sudah nggak ada, saya langsung tutup aja ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, syukur karena anak-anak Tuhan banyak yang sudah pintar-pintar, sudah sama-sama belajar Alkitab. Saya senang ya kalau anak-anak Tuhan pintar-pintar ya. Supaya kalau udah pintar kan nggak bisa murtad, betul nggak? Nggak bisa tinggalkan Yesus ya. Nah. Baik, malam hari ini kita baca sama-sama firman Tuhan. Pak Bom ambil dari Matius ya. Baik.
Pak Bambam ambil dari Matius 22. Ya. Karena judul malam hari ini. Ya. Aduh ini talang air ini telepon ini. Dia tahu orang ada khotbah dia ganggu lah. Aditya. Oke. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, kalau anak-anak Kristen besok, kan anak-anak Kristen kan tahu bahwa kita mati semua, kita udah terdaftar dalam kerajaan surga. Terus di kerajaan surga itu lagi ngapain kita nanti? Ya kan? Banyak anak Kristen bilang, oh kita memuji Tuhan. Ya benar, di surga kan tidak ada makan minum. Ini yang selalu diambil oleh Aditya talang air, masuk sini. Nanti saya akan jawab pertanyaanmu ya. Dia udah gelisah sekali ya. Dia tadi dengar pertanyaan saya, pernyataan saya, dia udah gelisah ya. Aditya masuk aja ya. Baik, kita lanjut ya. Biarin aja FNK. Kita belajar dulu sama-sama ya. Jadi surganya orang Kristen itu tidak ada kawin-kawin. Apalagi di zaman sama wanita-wanita yang bidadari-bidadari yang bahenol-bahenol, yang cantik-cantik ya. Nggak ada ya. Nggak mungkin kita orang-orang Kristen mau dijamin. Masa yang anehnya loh. Di dalam dunia Tuhan melarang kita untuk melakukan perzinahan. Kok nanti di surga Tuhan janjikan kita yang di dalam dunia kita sudah dilarang ya. Ya, ingat ya. Yang anehnya begini, di dalam dunia Tuhan kasih turun hukum 10 hukum Taurat. Jangan membunuh ya toh. Jangan berzina, jangan mengingini. Baru kok ada Tuhan lain yang bilang di dunia dilarang, nanti ditahan-tahan, nanti di atas dang ding dung ding dang ding dung dang ding dung ding dang ding dung ambiar. Pik 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 ambiar. Oh. Itu Tuhan yang mana itu? Masa dalam dunia dilarang? Kan kita tahu Tuhan yang Maha Kuasa kan Tuhan yang kudus. Tuhan itu kudus, suci, betul nggak? Dalam kitab Yesaya kita kan ada firman Tuhan, kadang kita menyanyi anak Kristen, kudus, kudus, kuduslah, kudus, kudus, kuduslah. Dalam kitab Wahyu juga ada kudus, kudus, kuduslah. Tuhan itu kudus, suci. Masa kita manusia mau punya pikiran melewati daripada Tuhan, disekslah, suka aduh itu ambiar. Itu aneh ya. Nah, surga orang Kristen itu bagaimana bentuknya? Jadi tidak ada kawin-kawin, penyesatan, tidak ada orang Kristen mau dijanjikan kawin-kawin, tidak ada. Ya, kita akan hidup seperti malaikat. Sekarang saya tanya sama anak Tuhan dulu, lebih suka mana? Kita di dunia saja, kita diajarkan untuk tinggalkan yang barang-barang begitu. Tuhan yang benar itu mengajarkan kita tinggalkan, patuhi hukum Tuhan. Jangan melakukan zina, kawin-kawinan, perkosa, aduh, hidup dengan seks, hidup bebas. Baru
Kok ada Tuhan, ngaku Tuhan, mengatakan apa? Wik, 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 wik. Ambyar. Itu ajaran mana itu? Bingung saya. Makanya kita belajar. Katanya Tuhan bilang, katanya ya, mereka bilang, Tuhan mereka ya. Tuhan bilang, inilah yang kita tahan-tahan. Nanti kalau kita sudah naik, kita ketemu wanita-wanita ambyar. Waduh, takut ya. Ambyar. Kita buka ya. Dadanya yang montok-montok. Hai. Tatonya gabus semua ya. Oh, kita lihat ya. Lihat, Wahyu 21. Kalau kita lihat surganya orang Kristen, kita baca sama-sama ya. Ini surga orang Kristen. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi-tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Tidak ada nama lain. Hanya ada 12 suku Israel. Berarti Tuhannya berbeda. Di surga itu hanya ada tertulis 12 suku Israel. Suku Abdul tidak ada. Mana ada? Mana ada? Ayo, ada suku lain? Enggak ada. 12 suku Israel. Kita baca. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 Rasul Anak Domba itu. Nah, perhatikan. Tertulis ke-12 nama ke-12 Rasul Anak Domba. Tidak ada anak ambyar, tidak ada. Hurayun siapa? Enggak kami, Yesus enggak kenal. Dan ia berkata dengan aku, berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu dibentuknya 4 persegi panjang sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. Ke-12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta. Menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota-kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihasil dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah ke-12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Di jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Nah, ini batu-batu permata aja ada 12. Terus yang ke-13-nya batu mana? Ayo, batu mana? Gak ada batu lain. Batu akik, batu kerikil, atau batu enging-eng. Sudah mulai ketawa ya. Paham ya? Nah, kita lihat. Batu apa itu? Ayo, teman-teman udah tahu ya batu apa yang ke-13 itu? Ada cuma 12 saja. Kita lihat ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya, demikian juga Anak
domba itu. Nah, perhatikan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Haleluya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan dan menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah anak lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawanya kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ingat ya, najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di kitab, di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Abang ganti baterai dulu mouse-nya ya. Ada gangguan. Nah, ingat, di dalam surga itu kudus. Kudus, ganti baterai ya mouse-nya. Di dalam surga itu kudus. Kok ada sesuatu yang najis? Najis dalam dunia. Pesta-pesta seks. Kok dibawa di atas? Ini yang ditulis cuma 12 suku Israel. Tempatnya sudah disediakan 12 macam batu permata. Tidak ada 13 batu. Batu dari mana tuh batunya? Aneh-aneh aja. Ya. Ingat anak-anak Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus kepada Anda sudah dipilih, sudah ditentukan, sudah diselamatkan. Peliharalah. Jangan Anda tergiur sama ambiar. Jangan ya. Karena firman Tuhan di dalam Alkitab banyak sudah dibicarakan tentang sudah banyak dibicarakan tentang surga kekristenan itu yang bagaimana. Ya, bukan surga yang ada iblis, ada quick. Berbeda. Mereka bilang, oh jadi surganya orang Kristen itu selalu memuji Tuhan. Loh, kita kan hidup dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu apa? Kalau kita hidup di dunia kan terbuat dari debu dan tanah, ya jelas ada nafsu. Karena debu dan tanah sudah dikutuk. Ingat anak-anak Tuhan, jangan ikut ya, karena itu ajalan jin ifrit, jin iblis itu. Ya toh? Karena ingat iblis dan setan iblis, jin-jin yang katanya ada jin yang punya agama lagi. Aduh. Kok ada jin punya Tuhan? Aneh-aneh ya. Iblis dan setan itu sudah dibuang ke dalam, nanti akan dibuang ke dalam neraka. Bukan di surga. Masa ada jin di surga? Aneh. Saya bingung loh. Ada orang katakan jin di surga. Aneh ya. Kita baca sama-sama dalam Wahyu ya. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Nah. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini nabi palsu, jin tomang, jin ifrit, nggak tahu palidara bilang jin apa. Mereka ini kan mengajarkan senang toh? Anda anak-anak Kristen mau meninggalkan Yesus? Silakan. Tidak mau dengar ajaran-ajaran keras dari Pak Bom, silakan. Ingat, banyak anak-anak Tuhan meninggalkan ajaran Yesus karena
mau hidup quick, karena mau hidup kaya, mau hidup yang minum cucu. Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 60, kalau pengajaranku keras, kalian tidak mau mendengarkan, banyak yang mengundurkan diri. Murid Yesus banyak loh. Selain daripada spesial 12 itu. Tapi banyak murid. Apakah Anda mau jadi murid Yesus? Kalau Anda mau jadi murid Yesus, katakan amin. Dan kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Di surga, nabi-nabi palsu sudah tidak ada. Orang-orang yang janji, nanti kita kalau di surga, nanti kita bisa. Nggak ada nabi palsu itu, nggak ada. Itu kan dalam kitab Yeremia sudah disampaikan, Yeremia 15, ya toh, ayat 23 24. Nabi yang nanti matinya bagaimana, toh? Itu kan dalam kitab Yeremia kan nabi-nabi palsu yang mati sudah diracun, ya toh? Nabi palsu itu mati diracun. Makanya dia tidak punya mujizat. Iya. Yang bilang siapa? Bukan Pak Bom itu. Ya kitab Yeremia, bukan Pak Bom. Jadi kalau anak-anak Tuhan, baca firman Tuhan, jangan cari yang enak-enak aja firman Tuhan. Baca dari Kejadian, kan Pak Bom sudah ajar. Banyak anak Tuhan bilang, nah nanti ini, anak-anak Tuhan bilang, oh Pak Bom sombong. Pintar baca Alkitab. Bisa hafal Alkitab. Pak Bom tidak pernah menghafal. Enggak. Ini Pak Bom ajar. Kalau baca Alkitab itu, baca dari kitab Kejadian. Jangan langsung langgar ke sana. Enggak. Baca Kejadian, kan ada 40 pasal itu. Baca, kembali lagi, baca, kembali lagi, baca, kembali lagi, ulang-ulang. Nah, nanti dari situ pindah lagi kitab Keluaran, baca di kitab Keluaran. Nah, habis di kitab Keluaran, ada yang kena kitab kembali ke Kejadian lagi dulu. Oh, kayaknya kitab Keluaran ini ada lari di kitab Kejadian. Iya, begitu ya. Nah, nanti di kitab Keluaran masuk di Imamat. Imamat nanti dia akan baku ikut dengan di kitab Keluaran dan kitab Kejadian. Itu rahasianya. Jadi jangan ikut nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu yang tidak tahu 10 hukum Taurat, tidak tahu mengenai orang Yahudi, comot-comot Alkitab, sudah jadi begoders, sok tahu, nanti dibalik tanya, marah. Katakan Pak Bom, bodoh, sombong, nggak tahu apa-apa. Padahal nanti kita tanya, kamu tahu nggak? Ya toh, BTS itu wanita tolol sekali. Kamu tahu nggak? Apakah kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, 5 kitab ini sudah berubah atau tidak? Kamu akui nggak? Dia nggak mau akui, dia bilang, nggak mungkin, itu nggak benar. Kita tanya, buktinya mana? Yang sudah dipalsukan mana? Nggak bisa menjelaskan. Alkitab orang Kristen sudah palsu. Orang Kristen tidak mengerti. Tidak tahu aturan orang Yahudi. Nanti saya balik tanya. Kira-kira kalau para imam suku Lewi mengatakan ini bagaimana? Nggak tahu mereka. Karena mereka cuma dijanjikan. Ambiar. Ingat ya, jangan Anda menjadi salah satu orang yang dijanjikan surga. Ada wanita cantik, bidadari, katanya Anda dapat. Aduh, malu aku. Ambiar. Jangan ya. Nah, kita lanjut. Di surga sudah tidak ada nabi-nabi palsu lagi ya. Yang nabi-nabi yang janjikan wanita-wanita ambiar, nggak ada. Nggak ada. Mereka sudah dibuang dalam neraka. Kita baca ya. Jadi nggak ada lagi tuh ya. Ini saja ayat ini ya. Kita kembali ya. Nih. Ya. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam dan selama. Ya mereka disiksa. Nggak ada itu nabi-nabi itu ya. Yang janji-janji yang aneh-aneh ya. Nggak ada. Nah. Terus orang-orang jahat, orang brengsek. Ada nggak di surga? Nggak ada. Mereka semua sudah dibuang. Nah, coba kita lihat. Ini yang janji-janji orang ini. Kita buka ya. Dalam Wahyu 21. Ayat yang ke... Ini kita buka ya. Nih. Kita baca ya. Ayat ke-8. Wahyu 21 ayat 8.
Nah, kita lihat. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Ingat anak-anak Tuhan. Orang Kristen percaya bahwa pada waktu Adam dan Hawa dalam Kejadian 3, Adam, Hawa yang karena imannya nggak kuat, dia jatuh dulu dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, manusia pertama Adam dan Hawa di situ 3. Karena pada waktu Tuhan bilang, katakan dalam Kejadian 2 ayat 27, pohon ini kamu boleh makan, tapi pohon yang itu jangan kamu boleh makan. Disitulah putus hubungan. Manusia mengalami, hari ini kamu makan, kamu akan mati. Ingat kata kamu akan mati? Kamu akan mati dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Disitulah hubungan Tuhan dan manusia. Ingat, kematian rohani, kematian hubungan kita dengan Allah, kematian jasmani, kematian jasmani. Ya, saudara-saudara, berarti tubuh harus mati. Upah dosa adalah maut. Dan kemudian, ya ini sudah mulai lagi. Tiba-tiba saya bicara ini sudah mulai lagi. Minta maaf ya, agak sedikit keluar dari konteks ya. Ini karena tiba-tiba diingatkan. Inilah Pak Bom biasanya begitu. Kalau sudah diingat tiba-tiba Pak Bom lari. Nah, ini banyak orang-orang yang dari seberang yang pasti nonton malam hari ini. Ingin tahu. Kok Yesus manusia? Terus dia Tuhan. Kok Tuhan bisa mati? Ini tiba-tiba malam hari ini saya langsung tiba-tiba ingat. Saya akan jawab ya. Nah, orang Kristen sesuai secara Alkitabiah mengenal namanya 3 kematian. Kematian rohani, berpisah dari Tuhan karena kita udah melanggar. Nenek moyang kita, Adam dan Hawa sudah melanggar. Hari ini kau makan buah, kau mati. Mati juga. Bukan mati maksudnya bukan jasmani, bukan. Mati rohani, hubungan bisa. Kemudian mati jasmani, hari itu langsung mati. Makanya manusia semua akan mati. Tapi harus dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan? Nanti sebentar saja. Nah, ini agak luar konteks ya. Supaya rame-rame. Supaya malam hari ini banyak yang diberkati. Banyak yang bertobat. Supaya kita mengenal Yesus itu Tuhan ya. Oke? Dan kemudian namanya mati kekekalan. Besok kita mati, tapi kalau kita tidak mengenal Yesus, Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Abang bicara kok Yesus Tuhan, kok Yesus bisa digebukin sama tentara Romawi? Ini dia Bapak mau jelaskan ya. Nah, ingat di dalam Alkitabiah Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Karena Allah, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub punya sifat tidak pernah berubah. Allah, ya dengar ya, dalam ajaran kekristenan, Allah itu mengasihi dunia ini. Ingat, di dalam ajaran kekristenan di Alkitab, Allah mengasihi dunia ini, dia mengasihi kita. Sehingga dia mau menyelamatkan dunia karena apa? Allah sendiri memberikan hukuman, kalau kau makan hari ini buah ini, kau akan mati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Bagaimana Tuhan sendiri mau menyelamatkan kita? Bagaimana? Pertanyaan cuma satu. Tuhan sendiri yang memberikan peraturan. Setelah itu Tuhan sendiri mau menyelamatkan. Pertanyaan saya sama Anda. Apakah Anda seorang manusia bisa bunuh Allah? Anda manusia bisa bunuh Tuhan? Nggak bisa.
Kalian bilang, oh Tuhan kok mati? Nah, karena Tuhan mau menyelamatkan kita manusia, karena aturan sendiri Tuhan yang memberikan aturan kepada manusia, sehingga itu Allah tidak mungkin bisa dibunuh oleh ciptaannya. Tak mungkin. Makanya Tuhan turun ke dalam dunia karena apa? Dia mencintai kita. Dia menyelamatkan kita. Bagaimana cara dia mau menyelamatkan? Ayo. Tuhan mau menyelamatkan kita. Dia harus merendahkan diri menjadi manusia yang sempurna. Berinkarnasi. Istilahnya bukan menjadi. Bukan apa yang namanya ya. Ya menjelma. Kalau memang berubah nggak mungkin berubah. Tuhan nggak bisa berubah. Tuhan merendahkan diri menjelma menjadi manusia. Supaya apa? Dia bisa mati juga. Menebus. Terus kalau dia mati, siapa yang jaga dunia? Loh, Anda, anak-anak Tuhan yang tidak mengerti, domba-domba yang tersesat, mereka tidak mengerti. Karena mereka pikir, nanti kalau Tuhan mati. Loh. Coba kita lihat. Tuhan, sifat Tuhan tidak bisa berubah. Sifat Tuhan tidak bisa. Sifat Tuhan itu gak bisa kita rubah. Pada waktu Allah menjadi manusia, sifatnya tidak berubah. Ingat, pada waktu Yesus berkata di depan Yahudi, waktu melakukan penyembuhan, kealahannya muncul. Orang Yahudi pun terkaget. Coba kita baca, ya toh? Betul nggak? Kita baca di dalam, kalau nggak salah di kitab Matius ya, nanti kita buka sebentar. Nah, di situ Yesus katakan, hari ini dosamu sudah diampuni. Pertanyaan saya, orang Yahudi ini ahli Taurat. Mereka mengenal kitab mereka. Hanya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub bisa yang mengampuni dosa manusia. Kok ini anak manusia kok bisa? Nah, di situ kealahan Yesus muncul. Apakah ada manusia yang bisa bilang hari ini dosamu diampuni? Tidak ada. Ya. Kemudian itu di dalam Matius 9 ayat 2 ya, anak-anak Tuhan ya, bercatat ya. Kalau yang lain nggak mau dengar ya sudah silakan. Yang malam hari ini mau bertobat, silakan lihat di Alkitab Matius 9 ayat 2. Dan kemudian di situ ada dijelaskan bahwa Yesus pernah berkata kepada orang ahli Taurat. Ingat ya, Anda yang Yahudi KW ya. Yesus di situ katakan bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bayangkan. Apakah sifat Allah di dalam Yesus itu berubah? Tidak. Dia datang ke dalam dunia, dia harus berubah. Bukan berubah tapi menjelma, berinkarnasi, lahir melalui perawan Bunda Maria. Bunda Maria dipilih sesuai dalam Kejadian 3 ayat 15, 16, 17. Masuk dalam Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan pindah dari kerajaan Yehuda. Yusuf ayahnya, ya, bukan ayah ini ya. Yusuf suku Yehuda. Bunda Maria suku Yehuda. Apa yang salah? Keturunan Daud. Anda selalu mempermasalahkan, Yesus kan Allah. Tidak punya bapak. Baru Bunda Maria, keturunan siapa? Yesus turun ke dalam dunia. Dia Allah. Pada waktu Yesus berkata, di depan bait Allah, di dalam bait Allah. Berkata kepada ahli Taurat. Ini bukan kepada ahli nujum. Anak-anak onta di padang pasir. Bukan. Bukan ke Valen. Bukan ke Ishak Yahudi KW. Bertanya sama orang ahli Taurat. Rabi-rabi. Anak manusia. Juga Tuhan di hari Sabat. Pertanyaannya. Apakah ada nabi-nabi yang bisa mengatakan dia bisa jadi Tuhan di hari Sabat? No.
Tuhan sendiri yang melakukan peraturan. Untuk itu dia datang. Tuhan tidak bisa dibunuh. Makanya dia datang merendahkan diri jadi manusia. Untuk menanggung dosa kita. Biar dia tubuhnya mati, tapi dia mengalahkan maut. Untuk itu, ya Bapa, ke tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, Yohanes 17 ayat 5. Mereka selalu menggoreng, ambil ayat hanya Yohanes 17 ayat 3. Tapi Yohanes 17 ayat 5, mereka tidak mau ambil. Ya Bapa, permuliakan aku sebelum dunia ini ada. Pertanyaannya saya, apakah manusia ada sebelum dunia ini ada? Pikir dong. Di situ Yesus menunjukkan kealahannya. Apakah ada seorang nabi yang bisa berjalan di atas kulit air? Seperti dalam Matius 14. Yesus disembah di atas perahu, Markus 4. Apakah ada yang bisa menghardik air laut? Diam, tenanglah. Itu kealahannya Yesus muncul. Pada waktu dalam Mazmur 89 ayat 10. Sudah dinubuatkan. Apa yang Yesus katakan dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus katakan semua. Yang sudah dinubuatkan dari Kejadian sampai kitab Mazmur sampai kitab para nabi. Jadi ingat, Yesus adalah Allah. Dia sendiri Tuhan. Kok Tuhan bisa dibunuh? Makanya kalau Tuhan turun ke dalam dunia dalam rupa Tuhan, coba manusia kadrun pun tidak akan bisa bunuh. Kau bisa bunuh Tuhan? Makanya pada waktu Yesus ditangkap, Yesus katakan, kalau memang saya mau, saya panggil 12 pasukan. 12 legion. Satu legion itu berapa? 6.000 pasukan malaikat. Satu malaikat saja, satu dunia manusia ini, satu seluruh dunia nggak bisa kalahkan malaikat. Apalagi Tuhan. Untuk itu Tuhan masuk ke dalam dunia, datang. Lahir melalui Bunda Maria, ibu yang suci. Datang untuk menyelamatkan kita. Makanya tubuhnya yang dibunuh, bukan Tuhannya. Ya, karena Anda tidak memahami, untuk itu Pak Bomu angkat kembali. Itulah Tuhan datang ke dalam dunia, itulah terjadi proses Natal. Kematian Yesus besok yang kita akan peringatin ya, hari Jumat Agung, Paskah. Ingat Paskah, bangsa Israel, pembebasan suku bangsa Israel, 12 suku Israel, bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Musa yang membebaskan. Semua ada keterkaitan. Untuk itu dalam Keluaran 20 ayat 19 ya, 18, 19, 20, di situ bangsa Israel bilang apa? Pada waktu Tuhan datang. Dengan gemuruh. Mereka berkata, Tuhan jangan kami takut Tuhan. Kami tidak mau dalam bentuk Tuhan yang datang. Biarlah seorang nabi. Kami mau seorang nabi Tuhan. Jangan Tuhan sendiri yang datang. Untuk itu, dalam Ulangan 18 ayat 15. Akan bangkit seorang nabi di antara saudaramu. Musa. Tidak ada lagi nabi-nabi. Dari luar Nabi Israel, no. Makanya Yesus datang ke dalam dunia, dalam rupa manusia. Dia menyelamatkan, itu yang besok kami akan memperingati Paskah. Dia mati dalam Yohanes 10 ayat 17 hingga 18. Aku yang memberikan, dan itu pula juga aku yang mengambil. Apakah ada manusia dodol yang bisa mengaku bilang, hari ini saya mati, besok saya bangkit? Coba, tolong jelaskan sama saya. Untuk itu ikutilah teladan Elohim yang benar. Jangan kau mengikuti Elohim yang bikin aturan, habis itu di atas, ambyar, ambyar. Itu bukan Tuhan, itu setannya jin. Ya,
Jin setan, jin iblis. Ingat, kalau kita masuk surga, sudahlah tidak ada dosa lagi, nggak ada. Orang-orang jahat, orang-orang brengsek sudah tidak ada. Pada waktu kita orang Kristen sudah mati. Kita sudah mati dalam Kristus. Tuhan sendiri dalam rupa manusia. Dia mati untuk menebus kita. Siapa yang bisa bunuh Tuhan? Gak bisa. Makanya dia datang merendahkan diri dalam rupa manusia. Dia berinkarnasi melalui seorang manusia. Dia lahir dari Bunda Maria. Terus orang tanya, Yesus mempunyai roh manusia juga? Nggak punya. Yesus yang ada dalam dirinya adalah roh Allah. Dia kan Allah sendiri. Sifatnya berubah? Tidak. Contoh, ini contoh Pak Bom kasih contoh. Pak Bom dari lahir namanya Pak Bom. Contoh ya. Terus Pak Bom jadi hamba Tuhan. Sekarang dipanggil hamba Tuhan Pak Bom. Apakah Pak Bom ini bisa hilang namanya? Setelah Pak Bom jadi hamba Tuhan, Pak Bom jadi hamba Tuhan saja? Tak bisa. Pasti naturnya Pak Bom sebagai nama manusia Pak Bom, pasti titel saya sebagai hamba Tuhan ada, ikut terus. Ya toh? Contoh itu. Seperti Pak Slamet, Bapak Evangelis, Pak Slamet Riyadi. Ya toh, contoh. Dia dulu bukan evangelis, tapi setelah dia menjadi hamba Tuhan, ya toh, menjadi evangelis. Setelah dia sekolah, jadi evangelis. Toh, Bapak hamba Tuhan. Jadi Pak Slamet, Bapak evangelis, Pak Slamet. Enggak bisa. Begitu pula juga Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia memang dari sana dia Tuhan. Dia turun ke dalam dunia dalam rupa manusia supaya bisa menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib. Yang matinya manusianya. Tapi natur sebagai Tuhan enggak. Dia tetap Yesus manusia 100%, tetap dia ada Allah. Paham ya? Kami orang Kristen ini berbeda ya. Berbeda dengan orang-orang yang dijanjikan surga. Aku menderita, senang-senang di dunia, menyanyi-menyanyi, dang lindung nih, dang lindung, dang lindung nih, dang lindung. Nanti habis itu di atas juga, dang lindung nih, dang lindung. Tek, tek, tik, tik, ambiar. Tik, 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 ambiar. Itu ajaran dari mana itu? Anak-anak Kristen diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau Anda sudah masuk surga, kerajaan surga, maut dan kematian sudah tidak ada lagi. Air mata bekabungan, air mata sudah tidak ada lagi. Pesta-pesta seks yang dijanjikan tuh omong kosong tidak ada lagi. Ada. Kita buka dalam Wahyu. Wahyu ya 21 ayat 4. Kita buka dulu ya. Nih. Buka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi air mata yang menangis-menangis dalam dunia. Sudah nggak ada. Surganya orang Kristen. Hidup dengan tenang, hidup dengan damai sejahtera. Tidak ada lagi nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran yang suka bilang kawin-kawinan. Ya nggak ada. Ya. Kita lihat lagi dalam Ayub ya, Wahyu ya. Wahyu 7. Nah, kita lihat. Kita nanti ya ya 7
Kita lihat ayat 16 dan 17. Nah, ini anak-anak Tuhan ya. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ayo. Kalau kita baca firman Tuhan, nanti saya mau tanya sama si Abdul yang sepintar. Yesus katakan dalam Yohanes 10, akulah gembala. Akulah Bapa gembala. Yohanes 10 ayat 11. Domba-dombaku akan mendengarkan suaraku. Ingat. Yesus katakan, akulah gembala. Kalau orang Yahudi KW, saya jamin nggak mengerti. Tapi kalau orang Yahudi yang memahami Alkitab, dia akan melihat ke perjanjian lama. Karena Yesus tidak sembarang. Apakah ada seorang nabi bisa berkata, akulah gembala yang baik? Anda coba ya, Yahudi KW Anda baca dari kitab Kejadian saja. Sampai kitab para nabi. Yang ngaku Yahudi ya, KW-KW itu. Padahal KTP-nya agamanya bukan Yahudi KW. Menipu. Nah itu sudah ajaran iblis itu. Janji-janji surga quick. Surga Kristen tidak begitu. Tidak ada makan-makan lagi. Tidak ada minum-minum lagi. Enggak ada. Kata Yesus di Matius 26 ayat 28. Nanti akan minum semeja. Kau paham enggak itu ayat itu? Pelintir-pelintir. Ini orang-orang yang di seberang ini nggak tahu jalur 8, RT 8 saya juga nggak tahu nih. RT 9 saya nggak tahu. Kepo sekali, kepo. Padahal nggak tahu firman Tuhan. Arang-arang saja. Aneh-aneh ya. Nanti Anda masuk ya, bertanya ya sama saya. Tapi jangan kau, kalau baca kitabmu, jangan kau langsung ganti nama. Nggak boleh. Kau baca saja letter-letter di kitabmu. Jangan kau baca nama-nama. Yesus kau baca Isa, aneh-aneh. Isa kau baca Yesus. Mana Isa Yesus tulisan di kitab? Baca saja Isa, jangan Yesus. Kami orang Kristen tidak mengenal Isa. Teman saya dulu ada, ya, itu di sekolah saya namanya Isa. Aneh-aneh. Derita lapar dan haus sudah tidak ada. Ada. Tadi dalam Wahyu 7 ayat 16. Dan saudara-saudara yang terkasih, Taman Firdaus, itu hidup kita itu dengan sukacita, memuji Tuhan. Bukan di atas itu. Firman Tuhan katakan dalam Alkitab, kudus, kudus, kuduslah. Tuhan itu maha suci, maha benar. Ingat, ini orang malam hari ini banyak bertobat. Ya. Banyak. Di telinga saya sudah panas, banyak orang yang berteriak. Tapi mereka ditekan, tapi mereka sudah berteriak, mereka akan berontak. Bertobatlah segera. Serahkanlah dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kerajaan Allah sudah dekat. Semua kejelekan, semua kebohongan sudah terbongkar dalam dunia. Teknologi, YouTube, internet, WA, semua Facebook. Ini orang-orang Yahudi yang bikin. Bukan orang-orang onta dari padang pasir. Semua kejelekan, keburukan akan dibongkar. Ingat, Markus 4 ayat 20. Kita baca. Kita baca ya. Pak Bomen tiba-tiba ingat, oh kayaknya Mos yang udah gangguan ya. Ya, Markus 4 ya, ayat yang ke-24. Kita baca. Ya. Ayat 22 ya. Ayat 22. Kita lihat ya, Markus 4 ayat yang ke-22, sorry. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ayo.
Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Nubuatan akan terjadi. Semua yang ditutupi, ingat, di dalam hukum, kasus pidana maupun perdata, kebusukan yang disimpan mau ditutup-tutup bagaimanapun, ikan asin yang busuk, ikan yang busuk ditutup bagaimanapun tetap bau tercium. Tidak ada hukum yang orang yang melanggar hukum tidak tercium kebusukan. Suatu saat kebenaran akan terungkap. Hari ini dalam kitab Markus 4 ayat 22, segala sesuatu, ya, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Perhatikan, YouTube ini yang buat siapa? Bukan anak-anak di luar Israel. Yang buat adalah orang Israel. Karena sudah dinubuatkan, ya, sudah dibuatkan dalam Yesaya 27 ayat yang ke-6. Perhatikan ayat ini, ya. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. YouTube, Anda sekarang lihat saya. Saya berbicara firman Tuhan. Teman-teman, Ibu Sofiatul, Pak Lidara, Pak Lobo, semua anak-anak Tuhan, sang penggugat, bongkar semua. Benar? Yang di rumah katakan amin. Mereka hanya membaca. Mereka enggak menafsir. Yang dulu kita tidak tahu, sekarang kita jadi tahu. Ambiar. Ah, itu kan mau ketawa aja. Yang bikin YouTube siapa? Tidak ada rahasia, tidak ada segala sesuatu yang tersimpan. Semua sudah terbongkar. Anda mau simpan sampai kemana? Disitulah Tuhan mengatakan tidak ada yang akan kejelekan, keburukan, tidak ada yang tersembunyi. Semua akan dibuka. Siapa? Tadi saya sudah baca kan? Di kitab Wahyu 21 ayat 11 sampai 27. 12 suku Israel. 12 batu permata. 12, tambah kaki 2 udah. 12 suku Israel. 12 batu permata. Tidak ada 13 suku. Firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa lain. Tidak ada. Firman Tuhan kekal. Ulangan 6 ayat 13, 14, 15. Jangan engkau menyembah ilah lain di luar Israel. Israel, kota perjanjian dalam satu Tawarik. 2. Ayatnya Anda cari sendiri. Nanti bilang Pak Bomom sombong. Kota Israel, Yerusalem. Kota perjanjian. Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yerusalem. Bukan, oh kota padang pasir, di sana banyak pohon kurma. Gak ada, Israel gak ada pohon kurma. Yang ada di Yeriko. Apalagi Bethlehem, gak ada pohon kurma. Aneh-aneh aja. Makanya ke Israel ya. Teman-teman yang mau ke Israel, tim Solat ABM 2 akan membuka ya. Kami akan tunjukkan bahwa bulan Oktober akan pergi ke Israel. Tapi kalau Pak Bomom gak ada duit. Nanti biar ya. Pak Bomom gak bisa ke Israel. Pak Bomom akan menyiarkan aja. Ingat, semua sudah terbongkar. Semua orang punya kebusukan. Nabi palsu, tukang tipu, rasul-rasul, antikris, semua sudah terbongkar di dalam teknologi sekarang. Sesuai dalam Yesaya 27 ayat yang ke-6. Israel akan berakar. Israel akan bertunas. Itu nubuatan.
Orang Israel yang terpintar di Israel. Orang Israel terpintar di Rusia. Orang keturunan Israel terpintar di negara-negara Amerika Serikat. Di Inggris, di mana? Nggak ada keturunan Israel. Hanya keturunan Israel yang bahlul, yang ngaku Yahudi KW. Itu yang ada di sini. Kalau dia pintar, seharusnya dia bisa bikin mobil, bikin pesawat, bukan bikin fitnah, menghina kitabnya sendiri. Itu Yahudi KW. Yahudi, wik, 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 wik. Nah itu. Ya. Jadi ingat anak-anak Tuhan, malam hari ini judulnya, surga Kristen tidak ada kawin mengawinkan. Tidak ada pesta seks, tidak ada macam-macam. Karena kita sementara hidup di dunia, kita masih pakai tubuh. Ingat tubuh apa kita pakai dalam dunia? Berbeda pada waktu kita mati. Tubuh kita sudah. Ingat, Yesus sudah pakai tubuh kemuliaan. Tubuh bisa diraba. Ingat, iblis setan tidak bisa diraba karena dia roh. Tapi kalau Yesus tubuh kemuliaan, tubuh bisa diraba. Ini ayat. Kita akan pakai tubuh kemuliaan. Ada yang tanya, Pak Bobo bagaimana kalau mati kremasi? Emangnya lu kremasi nanti di kerjaan surga tubuhmu warna hitam gosong, aneh-aneh aja. Kita baca ya. Terus kalau ditato nanti kita naik surga, ke surga badan kita bertato ya, aneh-aneh aja. Gak ada itu, kita udah ganti ya. Siapa langsung? Ini mouse-nya udah gangguan kayaknya nih. Tuh, diganti lagi mouse-nya nih. Nah, kita lihat ya. Karena itu saudara-saudara, oh bukan, bentar ya. Bentar. Nah, nanti tuh, kita buka dulu. Ini mouse-nya gangguan, oke? Kita baca dulu. 1 Korintus 15 ayat 46. Perhatikan ya ayat ini. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah yang datang rohania. Perhatikan ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Manusia pertama Adam dan Hawa diberikan otoritas beranak cuculah. Sekarang saya tanya, kalau beranak cuculah, Pak Bomo berencana besok Senin mau khotbah tentang ya. Kalau setuju tekan 1, saya mau khotbah tentang hubungan perkawinan secara alkitabiah berhubungan intim. Nah pertanyaannya, Tuhan memberikan otoritas suami istri berhubungan intim, beranak cucu, berhubungan intim atau senggol-senggol? Habis senggol terus hamil, nggak mungkin dong. Pasti berhubungan intim, suami istri yang sudah disahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya toh. Banyak orang Kristen yang salah menafsirkan. Jadi ayat ini mereka pakai, oh kalau begitu kita hubungan intim. Oh kalau begitu kita kawin urat dulu, kawin urat, baru kawin surat. Goblok Jangan kau sama dengan quick, ambiar. Jangan, nanti hari Senin biasa khotbah itu ya. Mengenai hubungan suami istri. Bukan hubungan laki-laki dan perempuan mau seks, pesta seks. Salah itu. Jangan ya. Harus ditabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau Adam dan Hawa beranak cucu karena Tuhan sudah tabiskan. Beranak cuculah. Kan Tuhan yang perintahkan. Untuk itu kita ada beranak cucu. Makanya hubungan itu hubungan seks yang diberkati. Jangan hubungan seks di dalam dunia sudah melakukan dosa, sudah dijanji lagi tidak mengenal Tuhan, murka Allah di atas dari kepala. Ingat, Tuhan adil. Orang yang tidak mengenal Yesus memang tidak selamat. Tapi hukum yang mereka alami tetap, ini yang belum pernah dengar ya, ingat ya, dalam Roma 10 ayat 13, ayat 14. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah mengalami, mendengar tentang Yesus? Contoh, kerajaan-kerajaan zaman dulu lah, belum mendengar Yesus, mendengar tentang Yesus keselamatan. Ya mereka tetap akan dihukum, tapi secara hukum hati nurani, sesuai dalam Roma 1 dan selanjutnya. Mereka akan dihukum dalam Ayub 1 ayat 3, hukum
Tuhan adil, akan menghakimi orang semua yang tidak mengenal Yesus tetap dihukum. Meskipun dia tidak mengenal Yesus, tidak pernah diberitakan firman Tuhan, mereka nggak tahu, tetap mereka akan dihukum. Tapi tidak dihukum sesuai dengan apa yang orang yang sudah keras kepala, yang sudah ada yang sudah mendengar di seberang ada keselawatan, mereka tidak mau mendengarkan, itu hukumannya fatal. Bertobatlah sebelum Anda mati, tidak akan bangkit. Kalau Anda sudah diberitakan firman Tuhan, jangan kau belintir-belintir Alkitab. Sok tahu, sok pintar, apalagi orang Kristen. Pak Bom sampaikan, oh Pak Bom jahat, pengajarannya keras. Pak Bom ulang lagi. Berarti Anda mau jadi, bacalah firman Tuhan. Mau minum susu terus, mama mau minum cucu. Nanti lama-lama di surga mau minum cucu sama apa? Perempuan ambiar. Oh, iya tahu ada Ibu Sofia tuh bilang sama Pak Lidana, minum susu. Kau sudah netek enggak tetanggamu sebelah? Kau minum tuh susu basi itu yang ambiar punya. Boleh ketawa aja di rumah itu. Minum cucu, ambiar. Minum sudah tuh susu ambiar. Kalau Anda malam hari ini tidak suka dengar pengajaran Pak Bom keras, Yohanes 6 ayat 60, silahkan baca yang baru bergabung. Di situ murid-murid Yesus, ingat, Tuhan Yesus mengajarkan kasih, tapi Tuhan Yesus tegas. Karena dialah firman sendiri. Kau baca perjanjian lama, apakah Tuhan tidak tegas? Yang salah dihukum. Tuhan datang sudah menyempurnakan. Ingat, 10 hukum Taurat tidak dihilangkan. Tapi Tuhan datang dalam mengenapinya. Matius 11 ayat 28 hingga 29 dan 30. Marilah yang beban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kuk yang ringan. Pikulah kuk itu beban. Tuhan akan memberikan yang ringan. Ringan itu apa? Anda kalau ikut 613 hukum Taurat ini, orang-orang yang ngakunya Yahudi KW, umat-umat RT 8, jalur 9, jalur 10. Oh bicara, oh hukum Yahudi begini, orang Kristen tidak mengerti hukum Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Nanti setelah saya tanya, 613 hukum Taurat. Hukum yang ini tentang apa, hukum yang ini tentang apa. Aduh deh, capek deh. Aduh nggak tahu datanya. Kau cari di Google, kau kira ada di Google. Aneh-aneh aja lu. Ya, nanti kalau saya tanya tentang apa, nggak ngerti. Rambut putih apa? Udah tua ya? Belum ya? Rambut putih udah mulai kelihatan. Ya. Nah ini. Anak-anak Tuhan di malam hari ini, Pak Bomo mau ingatkan bahwa terus lakukan firman Tuhan, taat, jangan dengar janji-janji, ya, jangan dengar janji-janji, jangan dengar janji-janji yang orang mau hidup, ya, hidup dengan seks, ya, hidup dengan seks bebas, ya. Kemudian kawin selama di dunia Anda boleh diizinkan, kawin lebih daripada satu, ingat. Manusia pertama bukan namanya. Manusia pertama dalam bahasa Ibrani itu Adam itu ya. Adam itu manusia. Jadi jangan bilang Adam nama manusia. Adam nabi bukan Adam nabi. Adam itu manusia pertama. Ya. Adam itu diciptakan dari debu tanah. Kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pertanyaan saya sama Anda, apakah wanita-wanita itu terbuat dari berbagai tulang rusuk Anda? Hari ini anak-anak Kristen, cukup Anda punya istri satu. Jangan Anda kawin, klik, kawin lagi, klik, kawin lagi, klik. Mati ngana, mampus ngana. Stop Jo. Kalau Anda hari ini nakal, bertobatlah.
Kalau Anda sudah pernah bercerai, terus Anda kawin lagi, minta pengampunan. Tuhan akan mengampuni dosa Anda. 1 Yohanes 1 ayat 7, 1 Yohanes 1 ayat 9, 2 Yohanes 1 ayat 1 hingga kedua. Tuhan sendiri yang memilih Anda. Tuhan setia meskipun Anda tidak setia. Dalam 2 Timotius 2 ayat 12 hingga 13. Tuhan yang menentukan Anda. Tuhan yang memanggil Anda. Yohanes 15 ayat 16. Roma 8 ayat 29 hingga 30. Tuhan yang menentukan. Jangan takut anak-anak Tuhan yang sudah pernah hidup bercerai. Pak Bomom tidak anjurkan Anda bercerai kawin lagi ya. Sesuai secara Alkitabiah, pengajaran Pak Bomom. Kalau Anda yang sudah pernah jatuh dalam dosa, mintalah pengampunan. Berdoalah, bacalah firman Tuhan. Kalau Anda jangan mengambil firman Tuhan yang lemah lembut, yang mau mencari Anda untuk kesenangan saja. Tapi belajarlah, carilah firman Tuhan yang menegur Anda. Maka Anda diberkati selalu. Saya selalu mencari, baca dari dulu ayat firman Tuhan yang mau menegur saya. Saya tidak mau cari yang enak-enak. Jangan. Kalau kita mau cari yang enak-enak, kita tidak mungkin menjadi anak Kristus. Karena dalam Yohanes 6 ayat 60, banyak murid-murid Kristus yang mengundurkan diri. Karena Yesus pengajarannya keras. Anda jangan bilang Yesus mengajarkannya lemah lembut. Oh no. Yesus mengatakan, aku datang sebagai manusia, datang ke dalam dunia untuk melayani Anda. Tapi aku tidak datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Tapi nanti yang menghakimi adalah firman-Ku yang menghakimi. Anda yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Pak Bomom kasih penguatan. Kalau ada yang bilang orang Kristen masuk surga atau tidak, saya ingatkan. Baca Alkitab baik-baik. Kalau yang masih ragu, silakan WA ke Pak Bomom. Orang Kristen yang sudah taat, sudah lidah dan mulut mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kau taat. Pak Bomom, tapi pasti kita jatuh dalam dosa. Pertanyaan saya sama Anda. Apakah Musa tidak jatuh dalam dosa? Pernah dengar perkawinan darah? Apakah Daud, Raja Daud, tidak pernah jatuh dalam dosa, sedangkan dia diurapi sama Tuhan? Pertanyaan saya, apakah Daud tidak dipilih? Daud dipilih. Ingat anak Tuhan, jangan Anda mendengarkan, ingat. Firman Tuhan Yesus, firman yang hidup. Alkitab, firman yang ditulis. Pak Bomom membawakan firman khotbah. Pak Bomom hanya menyampaikan. Hari ini saya sampaikan, nubuatan akan terjadi, penggenapan terjadi, orang banyak bertobat, jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bertobatlah. Dia datang ke dalam dunia, natur sebagai Allah, tidak hilang. Pak Bomom tadi sudah kasih tahu. Pak Bomom sebelum jadi hamba Tuhan, nama saya Pak Bomom. Setelah saya jadi Pak Bomom, tetap nama saya ada di depan. Terus Pak Bomom, apakah nama setelah saya mendapatkan sebagai hamba Tuhan, Pak Bomom ini hilang? Nggak mungkin. Begitu pula Tuhan. Dia datang ke dalam dunia, naturnya sebagai Allah, tidak hilang. Naturnya sebagai manusia, ya dia manusia. Apakah pertanyaan saya, Anda kalau Tuhan datang ke dalam dunia, Anda bisa bunuh? No. Makanya dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-18, 19, 20. Bangsa Israel, Tuhan datang. Pada waktu itu bangsa Israel, mereka menyembah ilah lain. Pada waktu Nabi Musa naik ke gunung Sinai.
Bangsa Israel mengatakan, Tuhan, kami takut, kami tidak mau. Kalau Tuhan datang, biarkanlah seorang nabi engkau utus. Musa menyelamatkan manusia, Israel khususnya, dari perbudakan Mesir. Tuhan sendiri datang ke dalam dunia. Sesuai nubuatan dalam Ulangan 18 ayat 15 hingga 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagimu. Sesuai dalam kitab Keluaran 20 ayat 18, 19, 20. Bangsa Israel sendiri yang minta kepada Tuhan. Mereka bangsa pilihan, bukan bangsa abal-abal. Bertobatlah. Tuhan begitu besar. Dia mencintai kita semua. Dia menjanjikan hidup kita tidak ada kawin mengawinkan, ada di kerajaan surga. Karena Tuhan menciptakan kita untuk mau melihat kemuliaannya ada di anak-anak Tuhan di malam hari ini. Bertobatlah yang belum bertobat. Dialah Sang Juru Selamat. Hari ini yang belum bertobat, bertobatlah. Apa yang Yesus katakan semua di dalam Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua sudah tertulis dalam kitab para nabi, Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Daud melakukan dosa, diampuni. Elia melakukan dosa, diampuni. Yehezkiel melakukan dosa, diampuni. Yesaya, semua nabi melakukan dosa, diampuni. Anda tidak mau diampuni? Bertobatlah. Yesus sudah menjanjikan Anda keselamatan. Kasih karunia Tuhan, Anda telah menerimanya. Pasti Anda akan jatuh dalam dosa. Pasti. Untuk itu bertobatlah. Minta pengampunan setiap saat. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, sebentar anak-anak Tuhan, saya akan bertanya sedikit ya. Ini harus pembelajaran tentang Paskah. Ya, silakan bergabung, nanti kita akan bahas sedikit saja. Ya, Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera. Malam hari ini cukup kita belajar. Nanti besok Pak Bomong akan khotbah tentang hubungan intim suami istri. Minta maaf, Pak Bomong minta izin. Kalau bisa tolong tekan 1 ya, biar sebagai pegangan Pak Bomong. Pak Bomong akan khotbah tentang suami istri diizinkan, bukan anak-anak muda ya. Malam hari ini Pak Bomong menjelaskan tentang kerajaan surga, Kristen tidak boleh kawin mengawinkan, tidak ada kawin. Kita sesat ya kalau bicara kawin mengawin. Ya, Pak Bomong minta izin. Besok Pak Bomong akan menjelaskan khotbah Pak Bomong tentang secara alkitabiah perkawinan suami istri, hubungan intim. Bukan kita sentuh-sentuh langsung ya. Minta maaf. Oke, setuju semua teman-teman ya. Baik, Pak Bomong besok akan khotbah hubungan suami istri di dalam secara alkitabiah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Habis itu Pak Bomong akan kasih link, kita belajar sama-sama. Oke, kita tanya jawab. Silakan kita tanya jawab. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini. Kami sudah sama-sama membaca sebagian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi selalu berkat dalam kehidupan kami masing-masing dan menjadi pengajaran, dan kami selalu mendengarkan isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan sama kami, anak-anak-Mu, biarlah kami terlepas dan jauh dari perbuatan dosa yang kami akan lakukan, sehingga kami benar-benar tetap di jalan-Mu Tuhan. Karena kami sadar Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami anak-anak-Mu di malam hari ini, besok akan kembali bekerja. Tuhan Yesus lindungi kami, jaga kami, berkati kami dalam kehidupan kami, baik sebagai opa, oma, suami, istri. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan Yesus berkati keluarga besar kami. Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa, berkati anak-anak Tuhan di malam hari ini yang akan istirahat sebentar malam. Tuhan Yesus, kirimkanlah bala tentara malaikat-Mu, pagari rumah mereka. Berkati mereka,
tutup bungkus dengan kuasa bilur-bilur-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati mereka, jauhkan mereka dari segala kuasa kegelapan orang jahat. Hingga besok pagi, kami semua yang di malam hari dan yang akan istirahat, Tuhan akan bangunkan kami tanpa kekurangan satupun, dan kami semua bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami kembali memuji dan memuliakan dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.